Pemirsa yang menyaksikan Breaking News Metro TV, Selma Rosana, satu korban pesawat ATR 42500 berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari dasar jurang Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban kemudian dibawa ke posko induk untuk pengecekan sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Setelah perjuangan panjang selama 2 hari, pemirsa tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi satu jenazah berjenis kelamin perempuan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi terlungkup dan terselip di batang pohon di dasar jurang berkedalaman ratusan meter. Jenazah korban kemudian dibawa ke posko lapangan tim SAR gabungan di Kecamatan Baloci untuk dilakukan pengecekan awal oleh tim medis. Selanjutnya, jenazah korban akan dibawa melalui jalur darat menuju posko induk sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses identifikasi lebih lanjut. Dan hingga saat ini, tim SAR gabungan masih melanjutkan upaya evakuasi korban lainnya yang masih berada di lokasi jatuhnya pesawat. Seluruh proses dilakukan dengan mengutamakan keselamatan personel di tengah medan ekstrim dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Kabri tutup semua, jangan ada yang masuk sini. Hati-hati. Semua berperan. Ya. Hati-hati. Yang lain tidak boleh masuk. Sebelumnya, pemirsa, pesawat ATR 42500 yang dioperasikan oleh Indonesia Air Transport hilang kontak saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar pada Sabtu 17 Januari 2026. Pesawat membawa 10 orang di dalamnya, termasuk kru dan juga dari pegawai KKP. Kami yang terjangkit di saja, Pak. Nah, seperti belakang tadi. Alhamdulillah sudah sampai pos 7, Pak ya. Pos 7. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV dari Makassar, ada Sabda Role. Selamat malam, Sabda. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bayangkara? Dokes Polda Sulawesi Selatan, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Jenazah tadi tiba dengan menggunakan ambulans milik TNI setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari posko Aju Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Dan saat ini yang Anda saksikan adalah keterangan pers yang akan disampaikan oleh pihak Polda Sulawesi Selatan. Kita simak bersama. Identifikasi. Kemudian disampaikan oleh rekan-rekan, sampai dengan saat ini kami belum bisa memberikan identitas secara jelas. Tetapi secara fisik mayat tersebut adalah perempuan. Tetapi karena perempuan ada 2, maka saya belum bisa mengidentifikasi. Nanti akan kita tunggu lebih lanjut. Kira-kira kapan nanti akan dicerahkan secara teknis mungkin oleh Pak Karudokpol atau mungkin Pak Kabidokes. Kemudian proses penyerahan nanti mungkin akan dijelaskan oleh dari Basarnas. Saya kira itu. Ada yang ditanyakan? Kondisi jenazah saya kira tidak perlu saya sampaikan. Yang tahu nanti cukup keluarganya. Oke, saya jawab langsung. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa kami di sini dari Mabes Polri selaku tim asistensi terhadap tim yang ada di Polda. Kemudian bersama dengan tim di Polda, kita sudah segera melaksanakan pemeriksaan tadi. Saat ini juga rekan-rekan sudah bisa melihat langsung dan kami pastikan bahwa kegiatan akan mulai saat ini, ya semaksimal mungkin kita laksanakan. Kami mengerahkan satu tim
dengan kekuatan, ada 3 dokter forensik bahkan, kemudian ada dokter gigi forensik, kemudian ada staf-staf lain yang akan membantu di situ untuk identifikasi. Nah, adapun standar kami menggunakan di sini yang namanya standar DVI standar internasional bahkan. Ya, mengumpulkan, kalau rekan-rekan lihat tadi di sana, kita akan mengumpulkan ciri-ciri atau tanda-tanda postmortem. Sementara data antemortem, data sebelum kejadian atau data yang dilaporkan oleh keluarganya sudah kami kumpulkan sebelumnya. Ya. Jadi nanti secepatnya itu kita kumpulkan, kita laksanakan namanya rekonsiliasi, pencocokan data. Ya, begitu cocok, kita berani pastikan, ya kita akan rilis. Tapi waktunya kapan? Saya ingin sampaikan di sini bahwa kecepatan bukan suatu prioritas. Yang kami jadikan prioritas adalah ketepatan. Kita tidak boleh salah mengembalikan jenazah kepada keluarganya. Ya, sekali lagi, ketepatan adalah yang utama. Karena baru saja berlangsung, perlu waktu. Mohon bersabar. Saatnya nanti mungkin kami tetap juga dengan Bapak Kabid Humas, Kabid Dokes yang akan melaksanakan di sini akan memberikan keterangan yang data yang valid nanti setelah ada hasil pencocokannya. Saya kira itu terkait dengan sana. Iya, saat ini sudah langsung bekerja itu timnya. Nanti kami serahkan kepada tim di sini, ya. Nah, biasanya sih itu kembali kepada tim setempat di sini. Kami selaku asistensi akan membantu pelaksanaan pencocokan itu, gitu. Ya, nanti mungkin bisa dijawab sama Pak Kabid Humas terkait dengan pengembangan. Ayo, ada lagi? Kalau kami dari tim Mabes ada satu tim asistensi, ya, satu dokter forensik, kemudian dokter spesialis forensik, kemudian satu dokter gigi forensik, kemudian ada satu staf yang ahli dalam pengambilan sampel DNA, ya, dan staf pendukung lainnya. Itu dari Mabes. Saya kira dengan perkuatan itu bantuan asistensi itu akan satu jenazah kita lakukan dengan baik. Nanti selanjutnya apakah kita akan terus di sini atau tidak, yang pasti kita yang satu ini pasti kita lakukan sebaik mungkin. Nanti seterusnya bisa dilanjutkan. Demikian harapan kami. Saya kira dengan fasilitas yang kami di rumah sakit ini sudah cukup bagus, ya. Kontainer untuk pendingin malah kita punya cadangan sebenarnya di luar, ya, bentuknya kontainer. Di dalam namanya mortuary chamber, itu bisa menampung berapa, ya. Ya, bahkan semuanya katanya 15. Kemudian meja untuk pemeriksaan itu kita punya, kalau mau maksimal 3 meja bisa berjalan bersamaan, ya. Ada 3 meja bisa berjalan bersamaan. Sekiranya itu nanti akan kemungkinannya seperti itu, kami sudah siap. Saya kira itu sangat cukup, ya, ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai, ya, tim yang cukup berkompeten. Saya kira sudah cukup untuk mengantisipasi ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau masalah operasi nanti sudah disampaikan ya, sorry atas yang jelas pada malam hari ini sekitar pukul 22.40 saya selaku Direktur Basarnas menyerahkan korban, ini korban kedua yang kita temukan pada hari Minggu sore pukul 14.25 di kedalaman jurang 500 meter
Ini korban yang kedua. Jadi mungkin hampir 2 hari lebih kita berusaha mengangkat korban ini ke puncak Gunung Buru Salaung. Tadi pukul 17.15 jenazah baru bisa sampai di puncak. Jadi kita, ya mungkin rekan-rekan semua sudah tahu, sudah sering sampaikan kondisi medan yang membuat kita mungkin agak berat dan hampir dari sejak ditemukan sampai dengan tadi siang itu di Medan hujan deras dan baru berhenti tadi dari lapangan informasi sekitar pukul 16.30. Jadi ini korban kedua di kedalaman lereng 500 meter di bawah. Berhasil kita naikkan ke puncak tadi sampai di puncak Gunung Buru Salaung pada pukul 17.15. Kemudian kita bawa jalan darat ke Poskotis di Tampu Bulu. Kemudian dari Tampu Bulu kita geser ke Polda. Sampai dengan tadi pukul saya sampaikan tadi pukul 22.40 ini kami serahkan ke tim DVA dari Polda untuk dilanjutkan untuk identifikasi Pak Nyoman. Mungkin itu yang saya sampaikan, sedangkan korban satunya yang kita temukan hari sebelumnya masih dalam proses kendalian juga sama, Medan juga. Ya kita berharap secepatnya bisa segera sampai ke rumah sakit untuk segera diidentifikasi. Itu intinya kami mohon doa restu rekan-rekan semua, semoga tugas yang masih terjadi bisa kami selesaikan dengan cepat. Itu aja. Jadi jalur baru yang untuk mayat kedua ini, jenazah keduanya di Kabupaten Maros, ya, rencana ya. Yang di enggak yang kedua ini, yang kedua ini siap di Guru, ya betul. Ya betul, demikian. Kalau posisi berarti ada jalur baru, peluang ada posko tambahan di situ bagaimana? Posko tambahan? Posko tambahan untuk pencarian di sekitar Kabupaten Maros. Saya kira tidak ada, tetap kita menggunakan posko yang ada, cuma nanti akan berantai timbang terima di jalan dengan tim seru yang ada. Saya kira demikian, tim-timnya dibagi ya. Saya kira itu yang saya kira mungkin sudah disampaikan sore tadi di pos juga sama ya saya kira tetap kita berusaha untuk yang prioritas untuk menyelesaikan satu korban lagi yang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan besok juga sudah sampai ke rumah sakit Bayangkara ini untuk segera diidentifikasi. Kemudian kami juga masih punya beban untuk menyelesaikan sisa korban yang harus masih kami cari. Saya kira itu dari kami. Mohon doa restunya untuk semua. Semoga ini cepat terselesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu aja dari saya. Kami berusaha untuk menggunakan heli besok. Jadi kendalanya memang selama ini di samping kendaraan darat karena cuaca. Mungkin sudah sering disampaikan ya cuacanya mungkin rekan-rekan juga tahu semua. Dan sejak tadi siang kita sudah melakukan operasi OMC ya, dan mungkin besok pagi akan dilakukan lagi operasi modifikasi cuaca. Harapan kami besok pagi mungkin sampai siang cuaca cerah sehingga tanggung jawab yang harus kami selesaikan dapat kami laksanakan dengan baik, khususnya untuk menggeser satu korban yang masih di perjalanan dan mencari atau menyelesaikan sisa korban yang belum ditemukan. Masih ada 8. Itu ya, saya kira dari kami itu. Mohon doa restunya rekan-rekan semua, semoga apa yang menjadi tanggung jawab saya, kami, Basarnas dan seluruh kita masyarakat Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat malam. Sementara ini mungkin untuk temuan badan masih seperti kemarin dan berusaha untuk kita kumpulkan. Nanti juga mungkin akan, kalau badan akan kami serahkan ke tim KNKT yang lebih berwenang. Segini. Belum. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Nanti apabila ada perkembangan akan kita update kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pemirsa, dari Polda Sulawesi Selatan dan Mabes Polri baru saja melakukan konferensi pers terkait dengan penyerahan salah satu korban pesawat ATR 42500 yang diserahkan oleh Basarnas kepada tim DVI di RS Bayangkara. Setelah 2 hari lebih, salah satu korban kedua yang ditemukan di dalam jurang dengan kedalaman 500 meter akhirnya bisa dievakuasi tadi pada pukul 17.15. Kemudian untuk jenazah yang pertama tadi dikatakan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan bahwa sampai saat ini masih dalam proses evakuasi. Perjalanan yang ditempuh pemirsa selama 2 jam dari Baloci, Kabupaten Pangkep ke RS Bayangkara. Dan dari tim DVI Polri akan segera melakukan proses identifikasi dengan Mabes Polri karena telah disiapkan tim DVI yang disiagakan mulai dari dokter forensik, kemudian juga dari dokter gigi forensik dan staf-staf lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Sabda Role langsung dari lokasi. Selamat malam Sabda. Bagaimana proses identifikasi yang akan dilakukan oleh tim DVI RS Bayangkari? Ya, Elma, dengan tadi tibanya satu jenazah yang dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan berjenis kelamin perempuan ini, maka dari itu tim DVI Polda Sulawesi Selatan mulai malam hari ini akan melakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitas korban pertama yang tiba di Bidokes Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Satu korban ini akan dilakukan pemeriksaan postmortem, di mana untuk pemeriksaan postmortem ini meliputi pemeriksaan sidik jari, kemudian golongan darah, DNA, serta konstruksi gigi. Kemudian foto diri korban beserta pakaian atau barang yang melekat saat ditemukan juga termasuk nantinya dalam pemeriksaan postmortem. Sebelumnya juga Elma dan juga pemirsa, keluarga korban pesawat Indonesia Air Transport ATR 42500 telah menyerahkan data antemortem kepada tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Identifikasi korban ini akan dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI sesuai dengan standar baku Interpol, baik itu pemeriksaan postmortem maupun juga antemortem, di mana sama-sama dibutuhkan untuk kemudian nantinya dicocokkan untuk bisa mengenali korban. Elma, ini adalah jenazah pertama yang berhasil dievakuasi dari Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dan setelah tadi berhasil dievakuasi langsung dibawa menuju ke posko DVI yang berada di Bidokes Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Jenazah pertama ini kami informasikan yang ditemukan pada 18 Januari 2026 lalu, saat ini belum bisa dievakuasi dan belum bisa dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara karena memang terkendala proses evakuasi di kawasan Pegunungan Bulu Saraung, di mana kendalanya ini merupakan kendalanya ini adalah cuaca yang ekstrim di sana, kemudian juga medan yang sangat berat, ini yang membuat tim SAR gabungan di sana cukup kesulitan untuk mengevakuasi korban menuju ke Kota Makassar. Dan tadi ini jenazah kedua yang berjenis kelamin perempuan ini berhasil dievakuasi sejak
proses evakuasinya sudah dilakukan sejak kemarin dari kedalaman jurang sedalam 500 meter dengan tingkat kesulitan yang tinggi, di mana proses evakuasi dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian mengingat kondisi geografis di sana ini berupa lembah curam, kemudian juga tebing yang terjal, serta jarak pandang terbatas akibat hujan deras dan juga kabut. Dan akhirnya sore hari tadi jenazah kedua ini berhasil dievakuasi ke posko Tompo Bulu Pangkep, dan dari 10 korban hingga saat ini tim SAR gabungan sudah menemukan 2 korban ini, artinya Elma masih ada 8 korban atau 8 penumpang sesuai daftar manifest yang diserahkan oleh pihak maskapai yang akan menjadi yang akan dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Dan kalau kita melihat jenazah kedua yang tiba di DVI Polda Sulawesi Selatan ini tadi sudah dikonfirmasi sekali lagi oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan berjenis kelamin perempuan. Ini artinya merupakan satu dari 2 pramugari pesawat ATR 42500. Kalau kita lihat data dari 2 pramugari ini, yang pertama adalah Florencia Lolita berusia 32 tahun, dan Florencia atau yang akrab disapa oleh Nini sudah 14 tahun bekerja di dunia penerbangan. Kemudian untuk pramugari yang kedua bernama Esther Aprilia asal Bogor, Jawa Barat, dan Esther bekerja sebagai pramugari ini selama 6 sampai 7 tahun terakhir ini. Florencia merupakan pramugari asal Manado, dan adapun korban lainnya 8 korban lainnya yang masih dalam proses pencarian, yakni Kapten Andi Dahananto, kemudian Farhan Gunawan, Haryadi, Restu Adi, Dwi Murdiono, Deden, kemudian Ferry, dan juga Yoga. Dan Elma dan juga pemirsa, kita akan menunggu hasil dari pemeriksaan postmortem maupun juga antemortem dari tim DVI Polda Sulawesi Selatan, seperti tadi juga yang disampaikan oleh pihak dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan bahwa tim DVI ini membutuhkan waktu untuk proses identifikasi. Nantinya jika proses identifikasi sudah selesai, pihak dari Polda Sulawesi Selatan akan menggelar konferensi pers untuk disampaikan identitas korban pertama yang tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, kemudian nantinya akan diserahkan ke pihak keluarga. Untuk sementara demikian dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan, saya kembalikan ke Elma di studio. Ya, Sabda, Anda tadi mengatakan bahwa korban kedua yang diserahkan dari Basarnas ke RS Bayangkara ini adalah perempuan, yang berarti salah satu dari kru ATR 42500. Nah, kemudian apakah ada informasi kapan hasil identifikasinya akan diumumkan oleh Rumah Sakit Bayangkara? Ya, jika tadi kita menyaksikan keterangan pers yang disampaikan oleh pihak dari Polda Sulawesi Selatan, memang untuk proses identifikasi ini membutuhkan waktu, dan tadi juga pihak dari Pusdokes Mabes Polri ini mengatakan mereka membawa satu tim dari Jakarta ke Makassar untuk melakukan pemeriksaan postmortem maupun juga antemortem, dan untuk proses identifikasinya ini memang membutuhkan waktu, dan tentu saja Elma, kita akan bersama-sama terus memantau hasil dari pemeriksaan DVI oleh tim dari Pusdokes Mabes Polri maupun dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Elma. Ya, untuk saat ini kemudian bagaimana situasi mungkin kedatangan dari pihak keluarga korban ATR 42500 di RS Bayangkara, Sabda? Ya, untuk pihak keluarga kami tadi berada di lokasi ini sejak sore hari tadi, namun memang kami belum melihat
kedatangan dari keluarga korban kecelakaan pesawat ATR 42500, namun memang kemarin seluruh keluarga korban ini sudah menyerahkan data antemortemnya di posko antemortem yang berada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, di mana ada 10 keluarga korban yang sudah menyerahkan sampel antemortem yang dilakukan oleh DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan bersama dengan tim Pusat Kedokteran dan juga Kesehatan Pusdokes Polri serta tim DVI Pusdokes Polri, di mana memang penyerahan sampel antemortem ini menjadi bagian dari proses identifikasi korban dari kecelakaan pesawat ATR 42500. Dan tentu saja setelah menyerahkan data antemortem atau pengambilan sampel DNA dari keluarga, langkah selanjutnya seperti yang saya sampaikan adalah postmortem yang akan dilakukan setelah penyerahan resmi dari tim pencarian ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan sebagai rumah sakit rujukan utama korban kecelakaan pesawat ATR 42500, baik itu berupa jenazah maupun juga barang-barang pribadi dari korban. Dapat kami informasikan bahwa dari data antemortem tersebut nantinya akan dicocokkan dengan postmortem, kemudian setelah data dari keluarga dan data dari korban dicocokkan, kemudian barulah dapat dipastikan hasil dari pencocokan data tersebut ini akan diumumkan secara resmi kepada keluarga korban dan juga kepada publik seperti itu. Dan adapun tempat dijalankannya postmortem ini telah dipersiapkan untuk menerima jenazah korban setelah kemudian dilakukan evakuasi. Kemudian lokasi postmortem ini dibagi menjadi beberapa sisi, Elma dan juga pemirsa. Mulai dari pemeriksaan properti jenazah, kemudian ruang autopsi untuk pengecekan DNA, sidik jari dan juga kondisi gigi, dan berbagai pemeriksaan lainnya sesuai dengan SOP dari tim Disaster Victim Identification atau DVI. Elma. Sabda jurnalis Metro TV melaporkan langsung dari Makassar. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, salah satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 telah dibawa ke RS Bayangkara dan kita masih akan menunggu nanti bagaimana hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Sulawesi Selatan. Demikian breaking news untuk kali ini. Untuk update berikutnya akan disampaikan pada program-program selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.